Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast santai-santai sama aku nih Nadia Putri Siti Fadila yang akan menemani kalian untuk membahas tentang peran pemuda di era milenial. Seru banget tuh kayaknya. Nah, aku udah kedatangan nih si cantik dari Tasikmalaya nih teman-teman. Langsung aja kita panggil kali ya Kak Rizdiani Nur Hanifah. Hai Kak Rizdi. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Kak Rizdi, boleh perkenalan diri dulu ya Kak Rizdi sebelum ditanya-tanya nih. Perkenalkan, nama saya Rizdiani Nur Hanifah, asal saya dari Tasikmalaya. Apa kabar nih Kak Nadia? Udah lama banget kita gak ketemu ya. Baik nih Kak Rizdi gimana? Alhamdulillah nih baik, Alhamdulillah. Oke guys, BTW tadi kan udah disebutin ya sama Kak Rizdi tuh asalnya dari Tasik dan jauh-jauh ke Ciamis cuman buat ngisi podcast ini. Baik banget ya teman-teman. Oke, sebelum ditanya-tanya nih Kak Rizdi, gimana sih perjalanan Kak Rizdi dari Tasik ke Ciamis? Tasik ke Ciamis itu sebenarnya nggak begitu lama, tapi sudah mulai udah mulai padat gitu. Soalnya tuh emang banyak yang mau kerja juga kan tadi tuh, terus ya masyarakat Ciamis tuh banyak banget kan, udah banyak banget, jadi ya lumayan padat tapi nggak sepadat kota-kota besar gitu. Makasih ya Kak Rizdi, sebelumnya aku ucapin karena udah rela nih datang cuma buat ngisi podcast ini doang. Iya, gak apa-apa, makasih banget udah diundang. Pertanyaan yang aku pengen sampaikan ke Kak Rizdi nih, kan kita nih Kak Rizdi ya, generasi muda saat ini, kita tuh masih muda ya kan Kak Rizdi. Gimana sih Kak Rizdi dan apa yang harus kita lakuin sama generasi muda saat ini supaya masa depan mereka tidak terbuang sia-sia? Apalagi sekarang tuh ya, para pemuda tuh enjoy aja gitu, maksudnya ngekafe kayak gitu Kak Rizdi. Dan menurut aku tuh kalau misalnya terlalu sering ke kafe kayak gitu malah kebuang sia-sia. Iya Nah, banget dong pastinya. Nah itu tuh gimana sih supaya masa depan mereka tidak terbuang sia-sia menurut Kak Rizdi? Oke, menurut aku sendiri ya, nah banyak sih apa sih bikin dia gak kebuang sia-sia. Tapi dari sekian banyaknya aku sebutin dua aja nih kayaknya. Nah, aku sebutin yang pertama dengan cara kita kayak aktif di organisasi atau apa sih, organisasi di sekolah pasti ada dong ya. Selain organisasi sekolah, banyak juga kan organisasi yang ada di masyarakat seperti kayak jadi remaja masjid gitu kan ya, ataupun kayak Karang Taruna gak sih? Iya bener banget kayak gitu. Nah, terus selain aktif di organisasi atau ekskul-ekskul yang ada di sekolah dan maupun di masyarakat, nah kita juga memperbanyak prestasi nih supaya kita juga mempunyai kebanggaan tersendiri nih buat masa depan kita. Jadi tuh kayak udah menjamin masa depan kita sendiri, kita udah menilai kayak kemampuan kita di mana dan passion kita di mana nih, maksudnya gitu. Jadi kesimpulannya tuh kita, maksudnya biar waktu kita nggak terbuang sia-sia untuk masa depan, kita tuh lebih maksudnya lebih sering-sering ikut kayak Karang Taruna, kayak gitu organisasi-organisasi lah ya, dan memperbanyak prestasi selain untuk membanggakan diri sendiri, membanggakan orang tua. Iya benar banget. Nah terus nih Kak Rizdi, bagaimana sih Kak Rizdi Islam memandang generasi muda, baik atau buruk? Setahu aku, yang aku pernah baca di buku-buku, Islam memandang pemuda itu bukan hanya setengah dewasa atau yang suka membuang-buang waktu. Tapi sebaliknya Islam itu memandang generasi muda atau pemuda-pemuda ini menjadi pelopor di masa depannya nanti. Selain dia akan menjamin kehidupannya dia, dan dia akan menjamin agamanya juga di masa depan yang akan datang gitu. Jadi sebenarnya penting banget ya generasi Islam gitu kan Kak. Apalagi tuh pemuda-pemuda zaman sekarang tuh seharusnya dimanfaatin gitu kan Kak, untuk belajar Islam gitu kan. Gak cuman orang tua aja gitu kan, maksudnya soalnya sekarang banyak nih Kak Rizdi, maksudnya mereka pas waktu sholat malah tuh yang lebih di saf pertama tuh orang tua. Seharusnya bener banget. Malah itu gak sih seharusnya tuh kayak pemuda-pemuda, ya Allah, kayak lihat aja kayak ya Allah gimana sih gitu. Miris banget ya. Teman-teman gak boleh jadi yang kayak gitu ya. Iya dong. Insya Allah lah teman-teman yang ngedengerin pasti orang soleh-solehah semua ya. Amin. Oke Kak, nih bagaimana peran pemuda Islam seharusnya dalam membangun masyarakat yang berakhlak gitu Kak?
Dengan cara melakukan kegiatan positif seperti kayak bersedekah, bakti sosial, berinfak, lalu mengikuti ilmu-ilmu kayak majelis ilmu gitu. Terus kita juga bisa mengamalkannya di setiap masyarakat dan bergabung dengan orang-orang yang positif ya. Nah, selain itu juga sebelum kita melakukan itu semua, kita juga harus berakhlak dong sebelumnya, sebelum kita mengajarkan kepada orang lain gitu agar menjadi berakhlak gitu. Sama-sama memperbaiki diri aja gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh sebelum kita merubah ke masyarakat, kitanya juga harus merubah ke diri kita dulu sendiri. Iya dong, gitu pasti. Kan? Nah terus nih Kak Risti, tugas kita sebagai penerus bangsa tuh apa sih Kak Risti? Apalagi banyak banget sekarang para pemuda yang nyanyain waktu mereka, terus abis itu kayak kerjaan yang gak jelas, maksudnya mereka aja kuliah gitu, tapi cuma masuk keluar lagi. Nah itu gimana sih maksudnya Kak Risti agar kita menjadi penerus bangsa gitu yang bermanfaat? Menurut aku kayak kalau misalkan kita mau main-main nih kayak kita berhak memiliki kebebasan, tapi kebebasan itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Dengan cara kalau misalkan kita ada pengen refreshing nih, pasti kan kayak pusing gitu kan ya. Ya kalau misalkan belajar terus gitu kan. Nah, boleh kita kayak main refreshing keluar gitu, tapi dengan tahu batasan gitu. Nah, selain itu juga kita kalau udah main ya kan pasti kayak udah fresh nih otaknya, jadi kita bisa belajar lagi gitu, kembali belajar buat banggain orang tua gitu, nusa dan bangsa. Jadi Kak Risti sebenarnya setiap orang tuh mempunyai hak kebebasan ya kan? Iya dong, harus tapi pasti. sebenarnya semua itu harus di manage lagi dengan kadarnya gitu, jangan terlalu berlebihan kayak gitu kan maksudnya. Iya, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak tidak baik. Dan mungkin kita juga lebih berteman sama orang-orang maksudnya yang sering ke majelis ilmu ya, biar maksudnya masa muda biar kita ini juga kebawa, soalnya berpengaruh benar. besar banget kan teman-teman atau orang-orang terdekat itu. Karena nggak terasa nih Kak Risti, podcast kita pada pagi hari ini. Oke Kak Risti, pertanyaan yang terakhir, pesan Kak Risti untuk penerus bangsa, untuk menjadi yang lebih bermanfaat, untuk menjadi generasi muda maksudnya yang aktif, yang jujur, yang bijaksana, itu kayak gimana sih Kak Risti? Pesan dari aku ya, karena aku juga kan seorang pemuda, jadi ya ayolah gitu sama-sama kita bangun cita-cita kita pasti punya cita-cita masing-masing, jadi kita kejar cita-cita kita, apa yang kita mau, dan kita juga pasti bisa percaya kalau kita itu pasti akan sukses di dunia maupun di akhirat, dan kita akan bahagia di masa yang akan datang. Kita pasti bisa, kita pasti sukses. Amin. Oke Kak Risti, jauh-jauh dari Tasik ke Ciamis, makasih banget nih buat Kak Risti ya Kak Risti, ampun udah ngerelain buat podcast kayak gini Kak Risti. Iya sama-sama, makasih banget udah ngundang aku, ya Allah ini mah spesial banget. Aduh jadi malu. Oke, yang penting maksudnya untuk semua para pemuda, untuk yang mendengarkan podcast ini, semoga bermanfaat ya Kak Risti ya, semoga bisa dilakuin di kehidupan sehari-harinya. Diambil yang baik-baiknya, dibuang yang buruk-buruknya ya. Oke. Karena waktu podcast kita udah selesai, langsung aja kali ya kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.